1856. Ketika Leonhard dan Hu Guang meninggalkan pulau dan langsung menuju lokasi Lu Ye, kakak muda Chai dan kakak muda Lang telah mengaktifkan jimat mereka untuk menyembunyikan diri dan diam-diam meninggalkan Zisuan, menuju ke arah Pulau Wanxiang. Di luar Pulau Giok Ungu, 3 sosok saling mengejar. Mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan, membuat para kultivator yang menunggu untuk menonton pertunjukan merasa kesepian. Mereka semua telah mendengar tentang prestasi Lu Ye dalam membunuh Yuan Che dengan satu tebasan, jadi mereka ingin melihat sendiri betapa kuatnya orang nomor 1 di bawah Sunshine Realm ini. Pada akhirnya, mereka sangat kecewa. Untuk sesaat, mereka bertanya-tanya apakah kematian Yuan Che benar-benar seperti rumor yang beredar. Ini karena jika Lu Ye benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap pengejaran Leonhard dan Hu Guang. Setidaknya, dia seharusnya melawan mereka. Namun, bukan itu masalahnya. Kedua Jademun dari Zisuan mengambil inisiatif untuk bertarung, sementara Lu Ye melarikan diri dengan panik. Lionheart sangat marah. Sejak dia berselisih dengan Pulau Tiga Dunia, Zisuan telah kehilangan 3 Jademun dan beberapa ratus Star Constellations. Di sisi lain, hanya Wei Po yang ditelan hidup-hidup olehnya. Sebagai perbandingan, kerugiannya terlalu besar. Hal ini membuatnya, penguasa pulau pertama, tampak sangat tidak berguna. Oleh karena itu, dia tanpa ampun dalam mengejar Lu Ye. Terlebih lagi, dia memang ingin menguji kekuatan Lu Ye secara pribadi. Namun, Lu Ye bahkan tidak melawannya. Dia hanya peduli untuk melarikan diri. Hal ini membuatnya semakin marah. Untungnya, Hu Guang cukup tenang untuk meminta Leonhard berhenti pada saat kritis. Jika tidak, jika mereka terus mengejar seperti ini, Lu Ye mungkin akan menemukan kesempatan untuk membunuh mereka satu persatu. Hu Guang sangat takut dengan pedang yang digunakan Lu Ye untuk membunuh Yuan Che. Kakak muda Chai dan kakak muda Lang telah meninggalkan pulau itu. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Mereka tidak perlu terus melawan Lu Ye. Setelah beberapa saat, kedua Jademun kembali ke Zisuan. Sosok Lu Ye muncul kembali di pulau kecil terpencil yang jaraknya 500 li. Dia menatapnya sebentar. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu dan buru-buru mengirim pesan ke Tang Jun. Zisuan mungkin mengirim Jademun ke Pulau Serbaguna untuk mendaftar. Permintaan Leonhard dan Hu Guang untuk bertempur sepertinya merupakan respons yang normal. Namun, masih ada beberapa hal yang mencurigakan. Jika Pulau Tiga Dunia menghadapi situasi seperti itu, hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengisi kembali Jademun yang telah hilang. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki lebih banyak Jademun untuk digunakan dalam pertempuran mendatang di Pulau Spiritual. Dengan cara ini, mereka tidak akan dibatasi oleh fakta bahwa mereka kalah jumlah. Jika itu masalahnya, Pulau Tiga Dunia dapat menemukan peluang untuk menghentikan Zisuan dan Jademun. Tang Jun dengan cepat menjawab, "Jangan khawatir, kami sudah membuat pengaturannya." Lu Ye tercengang. Siapa yang bisa memiliki pandangan ke depan seperti itu? Di sisinya, dia menyimpulkan dari reaksi Leonhard dan Hu Guang, tapi dia tidak menyangka bahwa pulau utama sudah membuat pengaturan sebelumnya. Meskipun lelaki tua ini tidak memiliki kemampuan bertarung apapun, jumlah garam yang aku makan jauh lebih banyak daripada jumlah jalan yang telah kamu lalui. Bagaimana mungkin aku tidak mengantisipasi masalah sekecil itu? Tidak apa-apa jika Zisuan dan Jademun tidak pergi ke Pulau Wanxiang, tapi jika mereka pergi, saya akan pastikan mereka tidak kembali. Balasan Tang Jun penuh dengan kebanggaan. Lu Ye diam-diam menantikannya. Meski dia tidak tahu apakah tebakannya benar atau salah, terlepas dari benar atau salahnya, mereka tidak akan menderita kerugian apapun. Sebaliknya, jika tebakannya benar, maka Zisuan dan Jademun, yang sedang menuju Pulau Serbaguna, akan mendapat masalah. Di Pulau Wanxiang, ada kedai teh di seberang ruang pendaftaran. Saat itu, Lu Ye membawa Mas Sangsi ke sini untuk minum teh. Pada saat ini, seorang pemuda sedang duduk di tempatnya duduk saat itu, tatapannya sesekali melirik ke aula seberang. Zhou Chuang dari Pulau Empat Dunia. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang bertanggung jawab mengawasi di sini adalah seorang kultivator dari Pulau Empat Dunia, yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan Pulau Tiga Dunia. Pengawasan semacam ini tidak diragukan lagi tersembunyi dan mematikan. Bahkan jika kultivator ras monster Zisuan mengetahui keberadaan Zhou Chuang, mereka tidak akan banyak berhubungan. Sehari kemudian, Zhou Chuang tiba-tiba mengangkat alisnya dan melihat ke arah aula seberang. Saat ini, ada 2 sosok lagi di pintu masuk aula. Meski mereka menyamar dan disembunyikan, dan tidak ada hal istimewa yang terlihat pada pandangan pertama, kewaspadaan kedua orang ini membuat Zhou Chuang waspada. Mereka yang bisa memasuki aula utama pada dasarnya adalah kultivator Jademun dari berbagai pulau spiritual. Biasanya semua orang masuk secara terbuka. Lagi pula, mendaftar bukanlah hal yang memalukan. Namun, kelakuan licik keduanya memang mencurigakan. Zhou Chuang segera memahami bahwa Zisuan telah menunjukkan dirinya, dan segera mengirimkan pesan. Tidak lama kemudian, kedua kultivator itu keluar dari aula lagi.
Zhou Chuang meninggalkan beberapa potong batu giok spiritual dan meninggalkan kedai teh. Tak perlu dikatakan lagi, kedua kultivator itu sangat berhati-hati. Setelah keluar dari aula, mereka tidak langsung meninggalkan pulau serbaguna. Sebaliknya, mereka berjalan mengelilingi pulau. Zhou Chuang hampir mengungkap keberadaannya beberapa kali. Untungnya, dia cukup berhati-hati. Sehari kemudian, kedua kultivator tersebut akhirnya meninggalkan pulau serbaguna melalui pelabuhan feri. Pelabuhan feri ini terletak berlawanan arah dengan Zisuan. Hal ini menyebabkan Zhou Chuang meragukan penilaiannya sejenak. Jika pihak lain benar-benar seorang kultivator iblis giok ungu, tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan pulau serbaguna ke arah ini. Namun, jika pihak lain melakukannya dengan sengaja, itu masuk akal. Bagaimanapun juga, jaring ikan telah dilempar, dan ikan telah terlihat. Apakah pihak lain adalah kultivator iblis giok ungu atau bukan akan terungkap nanti. 2 jam kemudian, di suatu tempat di langit di atas Laut Wanxiang, dua kultivator Jade Moon yang baru saja meninggalkan pulau serbaguna melihat sesosok tubuh berdiri di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Hal ini menyebabkan mereka menjadi sangat waspada. Setelah melihat lebih dekat ke wajah pihak lain, salah satu kultivator Jade Moon menjadi pucat karena ketakutan. Tidak bagus, ini Masangsi. Zisuan telah menjaga Pulau Tiga Dunia selama setahun. Zisuan sangat jelas tentang siapa Jade Moon dari Pulau Tiga Dunia. Bahkan jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia telah melihat gambar Jade Moon dari Pulau Tiga Dunia. Oleh karena itu, keduanya segera menyadari bahwa orang yang menghalangi jalan mereka adalah Masangsi dari Pulau Tiga Dunia. Ini penyergapan, seru Jade Moon yang lain. Ketika kedua Jade Moon menyadari ada sesuatu yang tidak beres, mereka segera berpencar, jelas ingin melarikan diri ke arah yang berbeda. Zhong Yu, di sisi lain, Masangsi sangat gembira melihat reaksi mereka. Dia tahu bahwa informasi Zhou Chuang benar. Keduanya memang adalah kultivator iblis dari Zisuan. Terlebih lagi, setelah mereka mengaktifkan kekuatan mereka, tidak ada lagi cara untuk menyembunyikan jejak ki iblis mereka. Begitu dia selesai berbicara, dia mengunci salah satu dari mereka dan mengejar mereka. Pada saat yang sama, dua sosok melesat keluar dari pulau terpencil di bawah, satu demi satu, mengejar kultivator lainnya yang melarikan diri. Kedua orang yang tiba-tiba muncul adalah kultivator Jade Moon tahap akhir. Mereka adalah Luan Xiao dan Yan Miao. Kedua kultivator Jade Moon tidak lemah, namun mereka masih jauh lebih lemah dibandingkan Masangsi dan yang lainnya. Ini karena mereka hanyalah kultivator Jade Moon tingkat menengah. Bagaimana mereka bisa bersenang-senang ketika menjadi sasaran seperti ini? Luan Xiao sangat marah atas tindakan Zisuan yang menyebabkan kematian tragis Wei Po. Dia tidak menunjukkan belas kasihan dan langsung membunuh Jade Moon dari Zisuan. Ketika mereka bergegas menemui Masangsi, mereka menemukan bahwa pertempuran telah berakhir. Seorang kultivator Jade Moon tahap akhir melawan kultivator Jade Moon tahap menengah. Masangsi mempunyai keunggulan absolut. Ditambah dengan teknik laut darah yang berbahaya, begitu dia menjebak musuh-musuhnya, mereka tidak punya harapan untuk melarikan diri. Selama 2 hari terakhir, beberapa hal aneh terjadi di Pulau Giok Ungu. Energi di pulau itu tiba-tiba menjadi lebih padat, dan situasinya menjadi semakin intens. Ini sangat tidak normal. Pulau Giok Ungu sudah menjadi pulau roh kelas atas. Di seluruh Laut Wanxiang, energi di pulau itu juga berada pada tingkat terpadat. Hal ini memungkinkan para kultivator iblis Zisuan untuk berkultivasi lebih cepat dan nyaman di sini. Meskipun energi di pulau itu kadang-kadang berfluktuasi, fluktuasinya tidak terlalu besar. Selama puluhan ribu tahun, semacam keseimbangan telah dipertahankan. Namun, sejak 2 hari lalu, segalanya berubah. Jika perubahan seperti itu terjadi dalam keadaan normal, niscaya itu akan menjadi hal yang baik bagi Zisuan. Bagaimanapun, semua orang berharap energi di pulau roh mereka akan menjadi lebih padat. Ini berarti lingkungan kultivasi akan membaik. Namun, Zisuan saat ini berada dalam masa sulit. Perubahan abnormal apapun tidak bisa dianggap enteng. Di bawah perintah Leonhard, Hu Guang secara pribadi memimpin sekelompok kultivator untuk menyelidiki situasi tersebut. Pulau Giok Ungu adalah fondasi para kultivator iblis di Laut Wanxiang. Bahkan kecerobohan sekecil apapun tidak dapat ditoleransi. Sebelum mereka mengetahui penyebab perubahan ini, tidak ada yang merasa nyaman. Setelah 2 hari observasi, Hu Guang akhirnya menemukan sesuatu. Faktanya, beberapa perubahan terlihat sangat jelas. Kakak senior, saya berjalan mengelilingi pulau dan menemukan sejumlah besar gelembung muncul dari laut. Energi di pulau itu meningkat pesat karena gelembung-gelembung ini. Lionheart mengerutkan kening. Dari mana datangnya gelembung-gelembung ini? Hu Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Bagaimanapun, dia tidak bisa pergi jauh ke Laut Wanxiang untuk menyelidikinya. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, kakak senior, air laut di Laut Wanxiang terkondensasi dari energi bintang-bintang. Sebenarnya,
Laut Wanxiang yang luas dapat dilihat sebagai bagian besar dari spirit jade. Namun, ada terlalu banyak kotoran di dalamnya dan sangat korosif. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa memasukinya untuk memurnikan dan mengolahnya. Tentu saja aku tahu ini. Lanjutkan. Perbedaan antara keduanya adalah ada energi di bawah pulau roh, tetapi tidak ada energi di pulau-pulau terpencil. Oleh karena itu, para kultivator seperti kita dapat menempatkan diri kita sendiri di kepulauan roh dan membentuk formasi untuk menahan energi untuk kita gunakan sendiri. Namun, kuncinya adalah, bagaimana energi ini muncul? Bagaimana menurutmu, adik muda? Tanya Lionheart. Hu Guang berkata, saya tidak punya ide spesifik. Ini hanya tebakan. Jika seluruh Laut Wanxiang dibandingkan dengan sepotong besar spirit jade, maka pasti ada beberapa bagian tersembunyi di permukaan spirit jade yang tidak bisa terlihat. Hal ini memungkinkan energi di dalam giok roh keluar melalui lorong-lorong ini. Jika sebuah pulau kebetulan terletak di atas lorong-lorong ini, maka pulau ini akan menjadi pulau roh. Perbedaan ukuran dari lorong-lorong ini akan menyebabkan perbedaan kualitas bahkan jika semuanya adalah pulau roh. Lionheart berpikir sejenak dan berkata, tebakan saudara muda cukup menarik. Ini juga mengapa dia menghargai Hu Guang. Hu Guang cerdas. Hanya dengan beberapa kata, dia telah membuat asosiasi yang konkret. Apalagi dari kelihatannya, dugaan tersebut mungkin ada benarnya. Berdasarkan dugaan tersebut, maka ada penjelasan mengenai perubahan di pulau tersebut. Hu Guang berkata dengan yakin. Jalur di bawah pulau yang memungkinkan energi Laut Wanxiang keluar tiba-tiba menjadi lebih besar. 1857. Karena peningkatan ukuran lorong tersembunyi secara tiba-tiba, aliran energi dari Laut Wanxiang ke Pulau Giok Ungu telah meningkat pesat. Ini telah mengubah lingkungan kultivasi Pulau Giok Ungu. Adik laki-laki, menurutmu, apakah perubahan ini merupakan hal yang baik atau buruk bagi pulau itu? Lionheart bertanya lagi. Itu hal yang bagus, Hu Guang menjawab, tetapi itu juga merupakan hal yang buruk. Hal baiknya adalah energi di pulau itu semakin padat. Dengan cara ini, para kultivator di pulau itu akan lebih mudah berkultivasi. Bagaimana dengan hal buruknya? Ekspresi Hu Guang serius. Jika situasi ini terus berlanjut, saya khawatir arai pertahanan pulau ini tidak akan bertahan selama 3 tahun. Mengapa demikian? Lionheart bingung. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak tahu apa-apa tentang formasi dan tidak pernah melakukan kontak dengan hal-hal seperti itu. Ini adalah masalah umum di kalangan kultivator iblis dan dia bukan satu-satunya. Oleh karena itu, kultivator yang mahir dalam dao luar sangat jarang ditemukan di klan iblis. Tentu saja, Hu Guang mengetahui hal ini dan dengan sabar menjelaskannya kepada Lionheart. Saudara senior, jika energi yang keluar dari lorong di bawah pulau tidak ditahan, energi itu akan langsung menghilang. Oleh karena itu, terlepas dari apakah itu pulau atau pulau spiritual lainnya, sebuah formasi besar akan dibentuk untuk mengisolasinya dari dunia luar. Dengan cara ini, energi yang keluar dari dasar laut akan dikumpulkan di pulau itu untuk diolah oleh para kultivator di berbagai pulau spiritual. Tentu saja, karena jenis ini pembuangan energi terjadi sepanjang waktu, tidak cukup hanya dikonsumsi seluruhnya oleh para kultivator saja. Oleh karena itu, fungsi formasi besar ditonjolkan. Energi yang tidak dapat dikonsumsi oleh para kultivator akan diserap oleh basis formasi dari formasi besar dan menjadi cadangan energi. Pada saat yang sama, mempertahankan operasi formasi besar juga menghabiskan energi. Oleh karena itu, dengan menyesuaikan kekuatan formasi besar, energi di dalam berbagai pulau spiritual dapat dipertahankan dalam keadaan seimbang. Mata Lionheart berbinar. Apakah ini alasan mengapa kekuatan formasi besar baru saja disesuaikan? Tentu saja, perubahan dalam formasi besar tidak dapat disembunyikan dari indranya. Tepat sebelum Hu Guang tiba, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pertahanan formasi besar telah meningkat. Ini berarti kekuatan formasi besar telah meningkat. Perubahan yang paling jelas adalah layar cahaya yang menyelimuti seluruh pulau Giok Ungu menjadi lebih terang. Itu benar, Hu Guang mengangguk. Karena terlalu banyak energi yang dilepaskan dalam 2 hari terakhir, lebih banyak energi yang perlu dikonsumsi. Jika tidak, akan memberikan tekanan pada formasi besar. Penyesuaian ini hanya bersifat sementara. Jika situasi di pulau terus berlanjut, kekuatan formasi besar perlu terus disesuaikan, karena akumulasi energi selama puluhan ribu tahun, basis formasi besar pulau itu telah mengumpulkan cukup energi. Kita tidak memerlukan lebih banyak cadangan energi sekarang. Lionheart berkata, kalau begitu, kami akan mengaktifkan kekuatan formasi besar. Hu Guang tertawa getir. Kalau kita benar-benar melakukan itu, formasinya tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Meski kualitas formasi dasar dan poros kita sangat tinggi, namun masih ada batasan seberapa kuat mereka mampu menanggungnya, formasi untuk beroperasi hingga batasnya dalam jangka waktu singkat, namun hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Terlebih lagi, yang paling membuat saya khawatir adalah situasi ini akan terus berlanjut. Jika itu benar-benar terjadi, formasi pertahanan kita akan meledak. Petik 2.
Lionheart tercengang. Bukankah baik memiliki terlalu banyak energi? Melangkah terlalu jauh sama buruknya dengan gagal. Lionheart merenung sejenak, lalu berkata dengan aneh, bagaimana jika kita membuka celah dalam formasi besar dan membiarkan energi keluar melalui celah tersebut? 2. Hu Guang mengangguk. Itu adalah metode yang layak, tapi yang terbaik adalah tidak melakukannya kecuali benar-benar diperlukan. Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia mengawasi dari luar. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan atau apa yang dia rencanakan. Begitu celah terbuka di dalam formasi besar, mudah untuk mengungkap kekurangannya. Lionheart berkata, saya serahkan masalah ini kepada adik muda. Anda mempunyai wewenang penuh untuk memutuskan. Tidak perlu membicarakannya dengan saya. Dia tidak tahu apa-apa tentang formasi, jadi lebih baik menyerahkannya pada Hu Guang. Ya, Hu Guang tahu inilah akibatnya, tapi Lionheart adalah penguasa pulau pertama. Ada beberapa hal yang harus dia laporkan. Dia mengubah topik pembicaraan. Melihat waktu, kakak muda Chai dan kakak muda Lang seharusnya sudah dalam perjalanan pulang, kan? Aku ingin tahu bagaimana keadaan mereka di sana. 2. Lionheart berkata, mereka mengirimiku pesan setengah hari yang lalu. Semuanya berjalan baik. Saat dia mengatakan ini, jimat suara itu tiba-tiba bergetar. Lionheart tersenyum. Saudara muda Chai mengirim pesan lain. Dia akan segera kembali. Kedua adik laki-lakinya berada di tahap tengah alam giok bulan. Jika mereka kembali, dia dan Hu Guang harus mengejar Lu Ye untuk mencegahnya mencegat kedua adik laki-lakinya lagi. Setelah memeriksa jimat suara, senyuman di wajah Lionheart tiba-tiba membeku. Dia lalu meraung. Memalukan. Hu Guang terkejut. Ada apa, kakak senior? Lionheart memandangnya. Pulau Tiga Dunia telah membuat persiapan. Dua adik laki-lakiku disergap 2 jam setelah meninggalkan Pulau Wan Siang. Aku khawatir, mereka tidak akan bisa kembali. Junior Chai lah yang mengirim pesan kepadanya. Junior Chai berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika dia mengirim pesan tersebut karena dia diserang oleh 2 wanita dari Pulau Tiga Dunia. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengirim pesan kembali. Dia ingin memberitahu Lionheart dan yang lainnya siapa yang telah membunuh mereka. Wajah Hu Guang memucat. Dia buru-buru mengeluarkan jimat suaranya untuk memeriksanya. Memang benar, dia menemukan bahwa jimat suara Junior Brother Chai dan Junior Brother Lang tidak bereaksi. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa kedua adik laki-lakinya telah meninggal. Mata Hu Guang memerah dan dia mengertakkan gigi. Pulau Tiga Dunia cepat atau lambat akan diinjak-injak. Tidak lama setelah Lionheart menerima kabar tersebut, Lu Ye pun mendapat kabar bahwa penyergapan telah berhasil. Dia merasa sedikit menyesal karena akan lebih baik jika dia menangkap 2 kultivator Jade Moon Realm hidup-hidup. Dengan begitu, dia bisa menemukan cara untuk menyusup ke Pulau Giok Ungu. Namun, salah satu kultivator alam Giok Bulan telah mengirim pesan sebelum kematiannya, yang tidak diragukan lagi berarti Pulau Giok Ungu telah mengetahui situasinya. Tidak ada yang bisa dilakukan mengenai hal ini. Bahkan jika Luan Xiao dan Yan Miao bekerja sama untuk menghadapi kultivator alam Giok Bulan tingkat menengah, masih akan sulit bagi mereka untuk mencegah pihak lain mengirimkan pesan dengan putus asa. Lu Ye menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah Pulau Giok Ungu. Belum lama ini, dia menemukan bahwa pelindung Pulau Giok Ungu telah sedikit cerah. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa pihak lain telah menyesuaikan kekuatan penghalang untuk menghadapi fluktuasi energi yang semakin padat di pulau itu. Dia sudah lama mengantisipasi hal ini dan tahu bahwa ini bukan pertama kalinya pihak lain menyesuaikan penghalang, jadi dia tidak terburu-buru dan hanya menunggu dengan sabar. 1 hari lagi berlalu, dan arai pelindung besar Pulau Giok Valet menjadi lebih terang, dan dalam beberapa hari berikutnya, arai pelindung besar berubah beberapa kali. 10 hari kemudian, Pulau Giok Ungu tampak berubah menjadi bulan sabit dari jauh. Kecerahan penghalang ini bisa dikatakan paling terang di Laut Wan Siang. Banyak kultivator yang belum meninggalkan tempat itu mendecakkan lidah mereka dengan heran. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Pulau Giok Ungu. Menyesuaikan kekuatan penghalang adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan ketika musuh menyerang pulau itu. Hal ini karena menyesuaikan kekuatan penghalang akan menghabiskan lebih banyak cadangan energi pulau, namun juga akan membuat penghalang tersebut menjadi lebih kuat. Namun, tidak ada pertempuran di Pulau Giok Ungu, dan kekuatan penghalang telah meningkat pesat. Hal ini menyebabkan banyak kultivator menjadi bingung. Apakah cadangan energi Pulau Giok Ungu sudah mencapai tingkat seperti itu? Mereka hanya menyia-nyiakan cadangan energi. Beberapa kultivator dari Kepulauan Roh tingkat rendah dan menengah merasakan hati mereka sakit. Mereka merasa Pulau Giok Ungu secara sembarangan menyia-nyiakan sumber daya alam dan tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Yang membuat mereka semakin terdiam adalah penyesuaian ini bukanlah batasnya. Beberapa hari kemudian, kecerahan penghalang mencapai titik tertinggi baru, dan seluruh Pulau Roh menjadi setengah bola yang bersinar. Sebagai Pulau Roh tingkat atas, penghalang-penghalang itu sudah sangat kuat.
Sekarang kekuatannya telah meningkat pesat, Lu Ye yakin dia bisa menembus penghalang Pulau Giok Ungu hanya dengan jimat merah, tapi sekarang itu benar-benar mustahil. Dia harus mengandalkan Sunshine Realm untuk mendapatkan peluang. Untuk sementara waktu, banyak kultivator yang menerima berita tersebut bergegas untuk menonton dari jauh. Radius 1000 mil Pulau Giok Ungu menjadi sangat ramai. Kejadian langka seperti ini jarang terjadi. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, tidak ada yang tahu kapan kesempatan berikutnya akan terjadi. Lu Ye senang karena penyesuaian penghalang yang terus-menerus berarti rencananya berkembang dengan sempurna. Jika ini terus berlanjut, dia merasa tidak akan lama lagi penghalang Pulau Giok Ungu akan meledak. Faktanya, pada dasarnya, bukan karena penghalang itu sendiri akan meledak karena banyaknya energi, tetapi karena fondasi penghalang tersebut tidak dapat menahan penghancuran lebih banyak cadangan energi. Penghalang adalah fondasi pulau spiritual. Jika fondasi penghalang itu hancur, penghalang itu secara alami akan lenyap. Saat Lu Ye sedang menunggu pertunjukan dimulai, dia terkejut menemukan bahwa penghalangnya tidak lagi berubah. Ia mempertahankan kecerahan dan kekuatannya seolah-olah telah mencapai keadaan seimbang. Hal ini membuatnya merasa sedikit bingung. Namun, dia segera mengerti alasannya. Pulau Giok Ungu telah mengambil inisiatif untuk membuka celah di penghalang tersebut. Dengan cara ini, energi di pulau tersebut dapat keluar melalui celah tersebut dan tidak lagi memberikan tekanan pada pulau tersebut. Ia mendengar kabar tersebut dari para kultivator yang datang untuk menonton. Setelah mengetahui alasannya, klon Talentri secara pribadi pergi untuk memeriksa dari jauh dan menemukan bahwa situasinya seperti yang diharapkan. Di sisi lain Pulau Giok Ungu, ada celah sepanjang 10 kaki. Setelah melihat celah itu beberapa saat, Lu Ye berkedip. Di saat yang sama, tubuh aslinya yang telah berkultivasi di bawah laut membuka matanya. Dia dengan cepat menyelam dan segera sampai di tempat di mana aula konstelasi kecil didirikan. Dia mengangkat tangannya dan menekannya. Dengan pikiran, air laut yang mengalir deras ke aula konstelasi kecil tiba-tiba berakselerasi beberapa kali. Gelembung besar muncul dari Minor Constellation Hall. Pemandangan itu jauh lebih menakjubkan dari sebelumnya. Untuk waktu yang lama, Minor Constellation Hall telah beroperasi secara otomatis. Yang perlu dilakukan Lu Ye adalah menyesuaikan kekuatannya dan kemudian menempatkannya pada tempatnya. Namun, barang ini masih menjadi harta karun di antara harta karun. Itu bisa beroperasi sendiri, tapi bisa juga diaktifkan oleh seseorang. Selain itu, cara terakhir ini jauh lebih efisien dibandingkan cara sebelumnya. Namun, Lu Ye belum pernah melakukannya, karena sekali dia melakukannya, dia tidak akan bisa bergerak. Namun, dia harus melakukannya sekarang. Dengan membuka celah penghalang, Pulau Giok Ungu telah mencapai keseimbangan dengan energi pulau tersebut. Jadi, dia hanya perlu merusak keseimbangan ini. Terlebih lagi, respon Purple Jade membuatnya melihat peluang untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Tak perlu dikatakan lagi, Pulau Giok Ungu telah mengambil tindakan yang buruk. Tanpa celah tersebut, dia harus menunggu beberapa hari lagi untuk menembus penghalang tersebut. 1858. Hu Guang berada di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Dia menyadari bahwa sejak jamuan makan malam, dia tidak pernah merasakan satu hari pun yang damai. Mengesampingkan hilangnya Jade Moon dan banyak kultivator dari konstelasi, sebenarnya ada masalah di pulau itu juga. Entah kenapa, energi yang merembes keluar dari laut tiba-tiba meningkat pesat, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain menyesuaikan kekuatan formasi besar pelindung beberapa kali. Pada titik ini, formasi besar yang telah melindungi Zixuan selama puluhan ribu tahun praktis berada dalam kondisi kelebihan beban. Meski begitu, tetap saja tidak bisa mengonsumsi lebih banyak energi. Dia tidak punya pilihan selain mencoba metode yang disarankan Leonhard. Dia mengambil inisiatif untuk membuka celah dalam formasi besar, memungkinkan energi pulau keluar dan mengurangi tekanan pada formasi besar. Hasilnya terlihat jelas. Setelah celah terbuka, formasi besar akhirnya stabil. Namun, hal ini bukanlah solusi jangka panjang. Formasi besar itu utuh, dan celah berarti cacat, meskipun lebarnya hanya sekitar 10 kaki. Biasanya, kelemahan ini tidak akan menjadi masalah, tapi sekarang Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia sedang mengamatinya dengan iri. Hu Guang harus waspada. Saat dia memikirkan cara menyelesaikan masalah pulau itu, dia tiba-tiba merasakan perubahan yang tidak biasa. Dia merasakannya dengan cermat, dan ekspresinya berubah. Oh tidak. Energi di pulau itu meningkat pesat karena suatu alasan. Dia bahkan melihat lapisan tipis kabut energi terbentuk. Ini tidak diragukan lagi berarti energi di pulau itu telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Lingkungan kultivasi seperti ini adalah impian setiap kultivator. Jika seseorang dapat berkultivasi dalam lingkungan seperti itu, efisiensinya pasti akan meningkat beberapa kali lipat atau bahkan puluhan kali lipat. Jika hal baik seperti itu terjadi di planet iblis Zixuan, Hu Guang mungkin akan tertawa terbahak-bahak. Namun, ini hanyalah sebuah pulau spiritual di laut 10.000 manifestasi. Formasi besar adalah fondasi dari kekuatan yang menduduki pulau spiritual.
Oleh karena itu, hal pertama yang harus dia pertimbangkan adalah tekanan yang diberikan oleh peningkatan energi mendadak ini pada formasi besar. Dia buru-buru terbang ke arah tertentu dan segera sampai di tujuannya. Ini adalah titik formasi besar, dan beberapa kultivator ras monster menjaganya. Ketika Hu Guang tiba, para kultivator ras monster ini berada dalam keadaan panik. Ini karena celah dalam formasi besar, yang awalnya hanya selebar 1 kaki, kini telah terkoyak menjadi 10 kaki karena peningkatan energi yang tiba-tiba. Apalagi kesenjangannya masih bertambah panjang. Kesenjangan dalam susunan besar tidak bisa dibuka begitu saja. Untuk itu diperlukan kultivator monster untuk mengambil inisiatif untuk melakukannya. Awalnya, dengan upaya bersama, mereka dapat menjaga stabilitas jarak 10 kaki, tetapi perubahan di pulau itu jelas di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Melihat Hu Guang tiba, salah satu kultivator ras monster buru-buru berteriak. Tuan Pulau Kedua. Hu Guang tidak berbicara. Tubuhnya melesat ke depan, dan dia mengeluarkan liontin giok berukuran besar. Dia melambaikannya di depannya, dan cahaya misterius keluar dari liontin giok, mendarat di dekat celah. Segera, energi di sekitar tubuhnya melonjak, dan liontin giok di tangannya berkedip. Terlihat dengan kasat mata bahwa celah yang terus-menerus terkoyak perlahan mulai stabil. Tekanan pada beberapa kultivator konstelasi iblis juga sangat berkurang. Mereka semua menghela napas panjang dan memandang Hu Guang, wajah mereka penuh kekaguman. Namun, Hu Guang tidak bersantai sama sekali. Sebaliknya, ekspresinya serius. Setelah mengambil alih titik-titik formasi, dia bisa merasakan tekanan formasi lebih jelas dari sebelumnya. Itu adalah tekanan yang tidak dapat dia bayangkan sama sekali. Logikanya, dengan celah sebesar itu, energi di pulau itu, betapapun kayanya, seharusnya bisa bocor. Namun nyatanya energi yang keluar dari celah tersebut tidak mampu menandingi peningkatan energi. Bahkan dengan pengalaman Hu Guang, dia tidak tahu apa yang terjadi di bawah Laut Wan Xiang yang menyebabkan bocornya energi yang begitu mengerikan. Apalagi lokasinya berada di Pulau Giok Ungu. Leonhard dan Bao Yuyu memperhatikan situasi di sini dan bergegas untuk menyelidikinya. Setelah berkomunikasi dengan Hu Guang, mereka berdua menyadari keseriusan masalahnya. Meski begitu, mereka tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Harus dikatakan bahwa ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Seiring berjalannya waktu, kabut energi di pulau itu menjadi semakin jelas. Awalnya, itu hanya lapisan tipis yang tidak dapat dilihat jika tidak diperhatikan dengan cermat, namun kini, kabut energi bahkan telah menyebar hingga ke pergelangan kaki dan terus meningkat. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan jika mereka tidak berkultivasi secara aktif, para kultivator monster dapat merasakan energi murni mengalir ke dalam tubuh mereka, membantu meningkatkan kekuatan mereka. Hu Guang fokus penuh. Dia dengan hati-hati mengendalikan formasi, memperluas celahnya sedikit demi sedikit. Jarak 30 kaki secara bertahap menjadi 40 kaki, 50 kaki, hingga mencapai 80 kaki, dan kemudian 100 kaki. Pada titik ini, Hu Guang tidak lagi berani memperlebar celah. Biasanya, dengan cincin giok formasi di tangannya, dia bisa membuka celah sesuka dia dan menjadikannya sebesar yang dia inginkan. Namun, situasinya berbeda sekarang. Seluruh Pulau Giok Ungu dipenuhi dengan energi mengerikan yang begitu padat hingga hampir terlihat. Kekuatan formasi pelindung juga didorong hingga batasnya. Dalam keadaan seperti itu, setiap perubahan formasi dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. 100 kaki adalah batasnya. Hal ini tidak dapat diperluas lebih jauh. Jika tidak, bahkan dengan cincin giok formasi di tangannya, akan sulit untuk dikendalikan. Yang paling mengkhawatirkan Hu Guang adalah dia dapat dengan jelas merasakan bahwa formasi pelindung menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Oleh karena itu, dia tidak hanya tidak berani memperlebar celah formasi, tetapi dia juga harus menekan perluasan celah tersebut. Tidak diragukan lagi ini merupakan ujian besar baginya. Untungnya, setelah usahanya, situasi di pulau itu akhirnya mencapai keseimbangan, namun tekanannya masih besar. Dia hanya bisa berharap perubahan mendadak ini tidak akan berlangsung lama. Kalau tidak, dia akan membeku dan tidak bisa bergerak. Leonhard dan Bao Yuyu berdiri di samping. Meskipun mereka cemas, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu. 250 mil jauhnya, klon Talentri menggunakan kekuatan penuhnya untuk diam-diam mengamati situasi di Pulau Giok Ungu. Melihat jarak sekitar 10 kaki tidak lagi melebar, ia segera memahami bahwa rencananya akan berhasil. Namun, melihat situasi saat ini, jika benar-benar ingin sukses, ia harus menambah bahan bakar di pihak Zisuan. Dia mengeluarkan jimat suara dan mengirim pesan. Segera setelah itu, klon Talentri berubah menjadi aliran cahaya dan menerkam ke arah Zisuan. Tindakannya menarik perhatian banyak petani. Mereka mau tidak mau melebarkan mata, menunggu pertunjukan dimulai. Di dalam Pulau Giok Ungu, di celah formasi, Hu Guang juga melihat tindakan Lu Ye. Pada saat ini, pihak lain sedang menerkam ke arah mereka, jelas-jelas menyembunyikan niat jahat.
Bahkan bisa dikatakan bahwa dia melihat kesulitan Zisuan dan ingin menambah penghinaan pada lukanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kakak senior. Lionheart sangat marah. Pencuri tercela, aku akan melawannya. Begitu dia selesai berbicara, sesosok tubuh yang tinggi dan kokoh telah bergegas keluar dari celah, langsung menuju ke arah Lu Ye. Mata Lionheart dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Demonik Ki melonjak di sekujur tubuhnya. Bahkan sebelum dia mencapai Lu Ye, dia sudah melancarkan pukulan dari jauh. Esensi iblis yang kejam menghancurkan kehampaan, dan pukulan ini berubah menjadi bayangan tinju besar, mendorong ke arah Lu Ye. Klon itu menghindar dengan gesit. Meski menghindari serangan langsung, guncangan susulan masih menyebabkan klon tersebut kehilangan keseimbangan. Hanya dengan serangan ini, Lu Ye tahu bahwa Lionheart lebih kuat dari Jade Moon manapun yang pernah dia temui sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari kultivator yang hanya selangkah lagi untuk menjadi seorang Sunshine Realm. Jika bukan karena kecelakaan ini, orang ini mungkin sudah menjadi Sunshine Realm sejak lama. Raungan marah Lionheart bergema di seluruh Laut Wan Siang. Lu Ye, hari ini adalah hari kematianmu. Klon tersebut menghindari beberapa serangan, tetapi karena jarak di antara mereka terus menyusut, ia tidak bisa lagi mengelak. Alasan utamanya adalah serangan lawan mencakup jangkauan yang terlalu luas, sehingga sulit untuk dihindari. Tiba-tiba, cahaya merah darah muncul, dan lautan darah menyebar. Klon Talent Tree telah menghilang. Tinju ganas Lionheart menghantam lautan darah, menyebabkannya bergejolak. Lionheart mau tidak mau terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Menurut informasi yang dia kumpulkan, Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia adalah seorang kultivator senjata, jadi agak tidak terduga baginya untuk tiba-tiba menampilkan teknik rahasia dao darah yang begitu mendalam. Lautan darah yang luas menyembunyikan sosok Lu Ye. Untuk sesaat, Lionheart tidak dapat mendeteksi lokasi sebenarnya Lu Ye. Dia mengerutkan kening, lalu terjun ke lautan darah. Harus dikatakan bahwa Lionheart memang orang yang pemberani. Jika ada kultivator lain yang menghadapi lautan darah ini, mereka tidak akan mengambil risiko secara sembarangan. Terlebih lagi, mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk terjun ke dalamnya, karena melakukan hal itu berarti menyerahkan inisiatif pertempuran. Namun, Lionheart tidak ragu sedikit pun. Fakta bahwa dia bisa membuat pilihan seperti itu tidak diragukan lagi menunjukkan keyakinannya yang besar pada kekuatannya sendiri. Lionheart memang kuat. Saat dia melemparkan dirinya ke lautan darah yang luas itu tiba-tiba menjadi gelisah dan terdistorsi. Para kultivator yang menyaksikan dari jauh tersentak takjub. Meskipun mereka tidak dapat melihat adegan pertempuran secara spesifik karena lautan darah yang tersembunyi, mereka dapat menyimpulkan dari perubahan di laut bahwa Lionheart lebih unggul. Penguasa Pulau Giok Ungu memang luar biasa. Setelah kurang dari 10 napas waktu, lautan darah yang luas tiba-tiba runtuh, memperlihatkan dua sosok di dalamnya. Aura Lionheart menjadi gila, rambutnya yang halus meledak. Dia tidak marah, tapi dia mengesankan. Di sisi lain, sosok Lu Ye terhuyung, darah mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan dadanya telah ambruk, memperlihatkan bekas kepalan tangan. Kemenangan dan kekalahan telah diputuskan. Para kultivator di sekitarnya tidak dapat membantu tetapi mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Kultivator yang dikenal sebagai orang nomor satu di bawah Sunshine baru-baru ini menjadi terkenal, hanya begitu saja. Ini tidak diragukan lagi tidak sesuai dengan ekspektasi semua orang terhadap Lu Ye. Mereka mengira ini akan menjadi pertarungan sengit, namun mereka tidak mengira ini akan menjadi pertarungan satu sisi. Mereka terkejut, seberapa kuatkah Lionheart? Yuan Che telah dibunuh oleh Lu Ye dengan satu tebasan, tapi sekarang dia hanya membutuhkan 10 napas waktu untuk menerobos lautan darah Lu Ye dan melukainya secara serius. Sebagai perbandingan, kekuatan Lionheart sungguh tak terbayangkan. Mati. Setelah melepaskan diri dari lautan darah, Lionheart mengulurkan tangannya dan langsung meraih kepala Lu Ye. Meskipun sosoknya tampak tidak bergerak, anehnya sosoknya yang besar dan kekar muncul tidak jauh dari Lu Ye. Lu Ye buru-buru mundur, mengangkat tangannya dan mengirimkan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya ke arah Lionheart. Lionheart mengelak dan memblokir, tanpa terluka. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa Lu Ye telah berbalik dan melarikan diri, sepertinya dalam keadaan yang menyedihkan. Seorang badut berani bertingkah liar di Pulau Giok Ungu milikku. Lionheart dengan dingin mendengus dan mengejarnya tanpa ragu-ragu, tidak peduli bahwa beberapa aliran cahaya telah menembus blokadenya dan bergegas menuju Pulau Giok Ungu. 1859. Saudara bela diri senior, jangan mengejar. Hu Guang, yang mencoba yang terbaik untuk menekan Lionheart di celah formasi, terkejut saat melihat Lionheart mengejar Lu Ye. Para kultivator di sekitarnya kecewa dengan penampilan Lu Ye, tapi Hu Guang merasa ada yang tidak beres. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Lu Ye. Meskipun Lionheart kuat, dia seharusnya tidak bisa membuat Lu Ye begitu menderita dalam waktu sesingkat itu. Ditambah dengan fakta bahwa Lu Ye telah menggunakan doppelgangernya beberapa kali sebelumnya,
Hu Guang samar-samar merasa bahwa Lu Ye yang muncul kali ini mungkin bukan tubuh aslinya, melainkan doppelganger. Jadi, pasti ada jebakan. Tujuan lawan seharusnya memancing Leonhard menjauh. Meskipun Hu Guang mengetahui hal ini dan memperingatkannya, Leonhard saat ini dipenuhi dengan semangat juang dan yakin bahwa dia dapat membunuh musuh di depannya. Dia mengabaikannya begitu saja dan mengejar Lu Ye. Ketika Hu Guang melihat ini, dia marah sekaligus cemas, dan hatinya dipenuhi amarah. Kelemahan klan Yao yang mudah terombang-ambing oleh emosi adalah masalah yang tidak bisa dipecahkan. Bahkan seseorang sekuat Leonhard tidak bisa menghindarinya. Dia buru-buru berkata, "Saudari bela diri muda Bao, waspada. Jika tebakannya benar dan Lu Ye yang muncul barusan hanyalah doppelganger, maka setelah memancing Leonhard pergi, tubuh asli Lu Ye pasti akan muncul." Pertanyaannya sekarang adalah, di mana tubuh asli Lu Ye bersembunyi? Dia seharusnya berada di dekatnya, kemungkinan besar di antara para kultivator yang menyaksikan. Mungkin dia menggunakan teknik penyembunyian untuk mendekat secara diam-diam. Hu Guang melihat sekeliling, dan saudari bela diri muda Bao juga melihat sekeliling, tapi dia tidak dapat menemukannya. Sebaliknya, ada beberapa sinar cahaya dari Imperial Equipment yang terbang ke arah mereka. Ini adalah alat kekaisaran yang digunakan Lu Ye selama pertarungannya dengan Leonhard. Hu Guang melirik mereka dan tidak mengingatnya. Alat kekaisaran semacam ini tidak akan mampu menimbulkan banyak kerusakan, dan dia bahkan menganggapnya menggelikan. Lu Ye sudah berada di alam Jademun, tapi dia masih menggunakan Imperial Equipment dalam pertempuran. Ini adalah metode yang hanya digunakan oleh para kultivator dari 4 alam terbawah dalam pertarungan. Ada beberapa Imperial Equipment, dan salah satunya terbang langsung menuju celah tersebut. Saudari bela diri muda Bao melesat keluar dan menghalangi jalan Hu Guang, mengulurkan tangan untuk mengambil alat kekaisaran. Pada saat itu, terjadi perubahan aneh. Kekuatan sihir pada alat kekaisaran biasa tiba-tiba berubah, dan kemudian tiba-tiba menjadi ganas. Sesosok muncul di sana seperti hantu. Tangan junior Sister Bao telah terulur. Tangannya, yang awalnya memegang Imperial Equipment, sepertinya meraih sosok yang tiba-tiba muncul. Hu Guang, yang sedang mencari-cari Lu Ye, tiba-tiba menoleh dan menatap sosok yang muncul entah dari mana. Dia melihat wajah yang membuatnya merasa takut sekaligus benci. Itu tidak lain adalah Lu Ye yang dia cari. Mata mereka bertemu, dan Hu Guang hanya bisa melihat ketidakpedulian yang tak terbatas. "Hati-hati," teriak Hu Guang. Saudari bela diri muda Bao juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Reaksinya sangat cepat. Hampir pada saat yang sama ketika tubuh utama Lu Ye muncul, demon Qi-nya melonjak tajam. Kuku jarinya yang tajam terangkat seperti senjata tajam dan mencakar dada Lu Ye. Bahkan Lu Ye tidak bisa bereaksi tepat waktu terhadap serangan mendadak seperti itu. Dia telah berteleportasi langsung dari dasar Laut Wanxiang. Jadi sambil membuat lawannya lengah, dia juga membutuhkan waktu untuk bereaksi. Kuku junior martial Sister Bao menembus kekuatan sihir pelindungnya dan menembus dagingnya. Wajah saudari bela diri muda Bao bersinar. Dia telah berhasil. Namun, ekspresinya segera runtuh karena setelah kukunya menembus 2 inci ke dalam daging Lu Ye, mereka tidak bisa melangkah lebih jauh. Pergelangan tangannya tiba-tiba dicengkeram erat oleh tangan Lu Ye. Saudari bela diri muda Bao mengerahkan ki iblisnya dengan ganas, namun dia tidak bisa melepaskan diri. Dia terkejut, kekuatan fisik lawannya sangat kuat. Dari segi kekuatan fisik saja, manusia pada dasarnya bukanlah tandingan iblis. Hanya kultivator fisik yang fokus pada pengembangan fisiknya yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan kultivator iblis. Kultivator senjata pasti tidak memiliki kualifikasi ini. Namun, faktanya seorang kultivator senjata umat manusia telah mengunci pergelangan tangannya seperti belenggu, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Saudari bela diri junior Bao hanya mengalami penindasan kekuatan murni semacam ini dari Leonhard. Bahkan Hu Guang tidak bisa menekannya dalam aspek ini. Suara pedang panjang yang terhunus sangat keras, seperti jeritan burung phoenix. Ketika cahaya pedang melintas, saudari bela diri muda Bao mengeluarkan erangan teredam dan terhuyung mundur. Salah satu lengannya telah hilang, dan darah mengalir keluar seperti air terjun dari lengannya yang patah. Faktanya, jika dia tidak bereaksi cukup cepat dan menggeser tubuhnya saat Lu Ye menyerang, pedang itu tidak akan memotong lengannya begitu saja. Pada saat yang sama ketika saudari bela diri muda Bao mundur, tatapan Lu Ye tertuju pada Hu Guang. Mengerahkan kekuatan, lengan yang patah di tangannya berubah menjadi kabut berdarah. Sosoknya melompat ke dalam formasi giok ungu melalui celah dalam formasi, dan pedang melingkar gunung menebas Hu Guang. Kemanapun pedang itu lewat, retakan kecil muncul di kehampaan. Hati Hu Guang dipenuhi dengan kepahitan. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, jika dia tidak menghindar, dia akan dikutuk. Namun, jika dia menghindar, formasi giok ungu akan berada dalam bahaya. Tidak ada pilihan lain. Jika dia dibunuh oleh Lu Ye di sini,
formasinya juga akan runtuh, jadi Hu Guang tidak ragu-ragu dan mundur saat pedangnya jatuh. Pedangnya meleset, tapi Lu Ye sudah menduganya. Sosoknya seperti bayangan, dan pedangnya seperti roda, menyelimuti Hu Guang di bawah aura pedangnya. Sesosok menerkam dari samping, dan dalam gerakan cepat, itu berubah menjadi bayangan di pandangan tepi Lu Ye. Itu adalah saudari bela diri junior Bao, yang kehilangan lengannya. Iblis wanita ini sangat ulet. Tidak hanya dia tidak mengeluarkan suara setelah kehilangan lengannya, tapi dia juga dengan cepat melakukan serangan balik. Pada saat ini, semua pikirannya tertuju pada Hu Guang, ingin membunuhnya dengan cepat. Menghadapi serangan Bao Yuyu, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan tergesa-gesa, dia hanya bisa membuat spirit rune pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Saat kekuatan besar menghantamnya, Lu Ye merasa seperti baru saja dihantam gunung. Tubuhnya terbang ke samping tak terkendali. Spirit rune pertahanan yang dia bangun dengan tergesa-gesa hancur pada saat yang sama, dan bahkan kekuatan sihir pelindungnya tersebar karena tabrakan tersebut. Tiba-tiba, terdengar seruan seru di kejauhan. Para kultivator yang melihatnya telah melihat Leonhard mengusir Lu Ye dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka sangat kecewa dengan penampilan Lu Ye, tapi mereka tidak menyangka serangkaian kejadian tak terduga akan terjadi di Pulau Giok Ungu. Pertama, Lu Ye, yang seharusnya dikejar oleh Leonhard, muncul entah dari mana dan menerobos formasi Giok Ungu melalui celah dalam formasi. Dia memotong lengan Bao Yuyu, lalu menebas Hu Guang. Bao Yuyu mengambil kesempatan itu untuk menerkam ke samping dan menjatuhkan Lu Ye. Peristiwa tak terduga yang terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu api ini terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata semua orang, menyebabkan emosi mereka berfluktuasi dengan liar. Kemudian, terjadi perubahan yang lebih besar. Saat sosok Lu Ye terbang, celah yang hanya selebar 10 kaki tiba-tiba melebar. Dalam sekejap mata, ia tumbuh hingga 20 kaki, 50 kaki, 1000 kaki. Tubuh setengah bola Pulau Giok Ungu yang bersinar tampaknya telah terkoyak oleh kekuatan tak terlihat dari satu ujung ke ujung lainnya. Suara tajam datang dari lubuk hati setiap kultivator. Cahaya terang menari-nari di langit, seolah kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bertebaran. Pada saat yang sama, suara mendengung datang dari berbagai tempat penting di dalam Pulau Giok Ungu. Itulah posisi basis formasi. Perubahan hebat ini menyebabkan seluruh pulau spiritual berguncang. Hujan energi yang spektakuler membuat setiap kultivator linglung karena belum pernah ada yang melihat pemandangan seperti itu dengan mata kepala sendiri. Cahaya berangsur-angsur meredup, dan setelah beberapa saat cemerlang, seluruh Pulau Giok Ungu muncul dalam pandangan para kultivator, membuat semua orang menyadari sesuatu yang menakutkan. Formasi pelindung pulau spiritual kelas atas, Pulau Giok Ungu, yang telah dipertahankan selama puluhan ribu tahun, telah rusak. Terjadi keributan. Sudah berapa tahun sejak formasi pelindung pulau spiritual kelas atas dirusak? Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan dapat menyaksikan pemandangan bersejarah tersebut dengan mata kepala sendiri ketika mereka berada di sini hanya untuk menyaksikan keseruannya. Tentu saja, formasi pelindung yang rusak dapat diatur ulang, tetapi akumulasi puluhan ribu tahun tidak dapat dipulihkan. Bagaimana formasi pelindung yang disusun ulang bisa dibandingkan dengan yang sebelumnya? Di Pulau Giok Ungu, ribuan kultivator iblis linglung. Bahkan Hu Guang dan Bao Yuyu sangat patah hati hingga mereka tidak bisa bernapas. Akumulasi dari generasi ke generasi para kultivator setan Pulau Giok Ungu dan upaya nenek moyang yang tak terhitung jumlahnya telah terkubur dalam generasi mereka. Karena itu, mereka adalah pendosa di Pulau Giok Ungu. Mereka tidak sempat berduka karena niat membunuh yang sangat tajam telah menyelimuti mereka. Kedua iblis Jademun buru-buru melihat ke samping dan melihat bahwa Lu Ye, yang diterkam Bao Yuyu, sudah menyerang ke arah mereka dengan pedangnya. Hentikan dia bersama-sama, Hu Guang berteriak dengan marah. Meskipun dia telah melihat kekuatan Lu Ye dan mewaspadainya, pada saat ini, musuh telah menyerbu pulau spiritualnya sendiri. Hu Guang tidak punya alasan untuk mundur. Dia dan Bao Yuyu bergabung. 2 lawan 1, tidak peduli seberapa kuat Lu Ye, mereka bisa menahannya untuk sementara waktu. Leonhard pasti sudah melihat perubahannya di sini dan pasti sedang dalam perjalanan kembali. Formasi pelindung tidak dapat dipulihkan, tapi Lu Ye harus mati di sini. Hu Guang yakin Lu Ye di hadapannya ini adalah tubuh asli dan bukan tiruan. Bao Yuyu masih tidak mengeluarkan suara. Darah tidak lagi mengalir dari lengannya yang terputus. Untuk Jademun tahap akhir seperti dia, meskipun cederanya serius, selama dia selamat dari cobaan ini, dia masih bisa menumbuhkannya kembali. Kedua iblis Jademun menyerang Lu Ye, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Interaksi selama bertahun-tahun telah memberi mereka pemahaman diam-diam satu sama lain. Bayangan rubah iblis ekor 6 muncul di belakang Hu Guang. Ekornya yang berbulu bergoyang tanpa henti, dan matanya menjadi menakutkan. Ada gelombang energi spiritual yang misterius. Segala sesuatu yang menghalanginya mulai terdistorsi. Itu telah mengaktifkan teknik rahasia rubah ekor 6.
Teknik rahasia ini dapat menciptakan ilusi yang sangat realistis yang bahkan dapat mempengaruhi lingkungan nyata. Jika energi spiritual seseorang tidak sekuat milik lawan, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Lu Ye, Hu Guang berteriak dengan marah. Dia ingin menarik perhatian Lu Ye sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari teknik rahasianya. Memenuhi harapannya, Lu Ye menoleh ke arahnya. Saat mata mereka bertemu, Hu Guang tertegun sejenak karena dia tiba-tiba menemukan bahwa mata Lu Ye telah berubah menjadi merah darah, dan ada garis-garis yang sangat rumit dan dalam dengan cepat terbentuk di mata merah darah itu. Dalam sekejap mata, mata itu berubah menjadi pupil yang sangat aneh. Kemudian, seluruh dunia menjadi merah tua, seolah darah mengalir kemana-mana. Sosok Lu Ye menghilang entah kenapa. Hanya 2 bulan darah yang bersinar di langit. Lampu merah darah menyebar ke segala arah, membawa pencegahan dan ketakutan yang tak terbatas. Penglihatan Hu Guang dipenuhi ilusi. 1860. Hu Guang menjadi pucat karena ketakutan. Teknik rahasia klan rubah ekor 6 adalah teknik ilusi yang sangat indah. Sebagai seorang ahli teknik ilusi, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Lu Ye dari Pulau Tiga Dunia juga mahir dalam teknik ilusi dan bahkan lebih kuat darinya. Hati Hu Guang dipenuhi dengan kepahitan. Dia tidak pernah menyangka hal konyol seperti itu akan terjadi. Bagaimana seorang kultivator senjata ras manusia bisa mengembangkan teknik ilusi yang begitu mendalam dan indah. Sungguh menggelikan bahwa dia ingin menarik perhatian Lu Ye sekarang sehingga dia bisa melepaskan kekuatan penuh teknik rahasianya. Dia tidak tahu bahwa inilah yang sebenarnya diinginkan Lu Ye. Terlebih lagi, jika bukan karena dia juga mengaktifkan teknik rahasia, dia tidak akan terkena dampak yang begitu parah, bahkan jika lawannya sangat mahir dalam bidang ini. Dia adalah seorang kultivator Jademun tahap akhir dengan jiwa yang sangat kuat, jadi bagaimana dia bisa begitu rentan? Hu Guang benar. Jika Lu Ye hanya menggunakan Blood Eye Spirit Rune untuk mengincarnya, dia mungkin akan terpengaruh, tapi itu tidak akan menimbulkan efek yang begitu menakutkan. Namun, keduanya mengaktifkan teknik rahasia dengan tipe yang sama. Ini setara dengan keduanya bergulat di domain ini. Bagaimanapun, Spirit Rune mata darah Lu Ye adalah warisan dari leluhur darah. Bagaimana teknik rahasia klan rubah ekor 6 bisa dibandingkan dengan itu? Akibatnya, Hu Guang tidak hanya terpengaruh oleh Blood Eye Spirit Rune, tetapi juga menderita akibat serangan balik dari teknik rahasianya yang dipatahkan. Dengan kedua hal ini terjadi pada saat yang sama, situasi Hu Guang menjadi sangat buruk. Di bidang penglihatan Bao Yuyu, setelah Hu Guang mengeluarkan raungan yang keras, dia berdiri kaku di tempat, menatap kosong ke arah Lu Ye. Di sisi lain, Lu Ye mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi. Kekuatan sihir melonjak dari pedangnya saat dia bersiap untuk menebas. Jika pedang ini ditebas, Hu Guang akan hancur. Mata Bao Yuyu dipenuhi kecemasan, tapi dengan cepat digantikan oleh tekad. Sosoknya, yang awalnya bergegas menuju Lu Ye, tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju Hu Guang. Sambil mengaum, dia tiba-tiba memperlihatkan tubuh sejati monster res miliknya. Itu adalah macan tutul yang lincah dan ramping yang ditutupi pola tato. Kaki depan kirinya hilang karena pertarungan tadi. Dia membuka mulutnya, dan bola cahaya menyilaukan muncul di mulutnya. Dia hendak meludahkannya pada Lu Ye. Itu adalah monster core yang telah dia kembangkan selama ribuan tahun. Itu juga merupakan teknik hidup atau mati. Dalam keadaan normal, monster race tidak akan menggunakan monster core mereka untuk bertarung kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Itu karena risikonya terlalu besar. Setelah monster core rusak, fondasinya akan rusak. Jika monster core dihancurkan, hasilnya akan lebih buruk lagi. Tak perlu dikatakan lagi, Bao Yuyu bereaksi dengan cepat, dan inilah satu-satunya cara dia bisa menyelamatkan Hu Guang. Dia meludahkan monster core dan menekan energi kekerasan di dalamnya untuk menghadapi pedang yang masuk. Saat mereka bertabrakan, ekspresi Lu Ye membeku. Tekanan yang sangat besar datang dari depan, dan kekuatan yang menakutkan membuat pedangnya tidak mungkin ditebas dengan cepat. Bahkan menunjukkan tanda-tanda akan didorong mundur. Seperti yang diharapkan dari teknik hidup atau mati monster race, itu benar-benar tidak bisa diremehkan. Wah, Bao Yuyu tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Dia telah menggunakan monster core miliknya untuk bertemu dengan Mountain Coiling Saber. Saat mereka bertabrakan, monster core miliknya rusak, dan kerusakan tersebut langsung dipantulkan kembali ke tubuhnya. Dia sangat terkejut. Pedang lawannya, seberapa tajamnya. Itu benar-benar menembus monster core padat yang mengembun di sekitar monster core miliknya dan meninggalkan lubang di dalamnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pedang melingkar gunung milik Lu Ye telah diubah dari anggota ras prajurit yang kuat? Setelah dia menjadi Jademun, Mountain Coiling Saber juga mengalami transformasi. Awalnya sangat tajam, dan dengan tambahan tanda roh Divine Edge, dapat dikatakan bahwa jika inti monster Bao Yuyu tidak cukup kuat, pedang itu akan menembusnya. Pada saat ini, respon yang paling tepat tidak diragukan lagi adalah menggunakan monster core miliknya untuk menghindari Mountain Coiling Saber. Namun,
dia tidak bisa melakukan itu karena dia berada di belakang monster core-nya, dan Hu Guang berada di belakangnya. Jika dia benar-benar menghindar, dengan ketajaman Mountain Coiling Saber, mereka berdua akan mati bersama. Bukan hanya dia tidak bisa melakukan itu, tapi dia juga harus menggunakan monster core-nya dengan sekuat tenaga. Untungnya, umpan balik yang dia terima dari monster core-nya memberitahunya bahwa dia lebih unggul dalam pertukaran ini. Lu Ye sepertinya berada di ambang pingsan. Namun, di saat berikutnya, momentum pedang Lu Ye tiba-tiba berubah. Kekuatan pedangnya saling bertumpuk seperti gelombang. Gelombang pasang segudang. Ini adalah hadiah dari Constellation Hall. Itu telah banyak membantu Lu Ye ketika dia berada di Constellation Hall. Itu memungkinkan dia untuk menahan kekuatan sihir Jade Moon dengan kekuatan spiritualnya. Namun, seiring dengan berkembangnya kultivasi Lu Ye, dia jarang menggunakannya. Namun, tidak ada teknik rahasia yang tidak berguna di dunia ini. Itu semua tergantung pada apakah waktunya tepat. Dalam menghadapi monster core yang kejam, teknik rahasia ini tidak diragukan lagi efektif. Tekanan dari pedang itu dengan cepat melemah. Lu Ye memutar pedangnya, dan monster core yang cemerlang terlempar terbang. Wajah Bao Yuyu menjadi pucat. Dia hanya bisa menyaksikan pedang itu menebasnya. Dia tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Karena tergesa-gesa, dia hanya bisa mengangkat kaki depan kanannya hingga menutupi kepalanya. Pada saat yang sama, ekor macan tutulnya yang panjang dicabut. Ketika Mountain Saber jatuh, tubuh macan tutul besar itu menjadi kaku. Kemudian, kaki depan kanannya terjatuh, dan seluruh tubuhnya terbelah menjadi dua. Seruan seru lainnya datang dari para kultivator yang menyaksikan pertempuran dari jauh. Segalanya tampak rumit, tetapi dari saat Hu Guang meneriakkan nama Lu Ye, hingga saat Bao Yuyu bergegas maju untuk memblokirnya, memuntahkan inti monsternya dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyerang Lu Ye, hanya 2 napas waktu yang telah berlalu. Hanya dalam 2 tarikan napas, Jade Moon, seorang kultivator inti monster yang kuat, terbunuh di depan semua orang. Semua orang hanya bisa melihat ekspresi riang Lu Ye. Mereka terkejut dengan kekuatannya yang menakutkan. Mereka akhirnya memahami betapa beratnya menjadi kultivator terkuat di bawah Sunshine Realm. Tubuh Bao Yuyu terbelah. Darah menyembur seperti bunga yang mekar, memperlihatkan Hu Guang di belakangnya. Baru sekarang mata Hu Guang berangsur-angsur kembali jernih. Untungnya, Bao Yuyu telah menggunakan ekornya untuk menyerangnya sebelum dia meninggal. Kekuatan serangan itu sangat cerdik. Itu tidak hanya membantu Hu Guang melarikan diri dari ilusi, tapi juga tidak melukainya sedikit pun. Bao Yuyu bahkan mengirim Hu Guang beberapa ratus meter jauhnya. Saat dia mendapatkan kembali penglihatannya, Hu Guang melihat pemandangan yang membuat matanya keluar dari rongganya. Tubuh macan tutul besar itu terbelah, darah dan organ-organnya tumpah. Hu Guang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi linglung. Dia bergumam, "Adik Bao." Saat suaranya jatuh, niat membunuh yang kental mulai turun, begitu pula sosok Lu Ye yang berada beberapa ribu kaki jauhnya, bergegas menuju mereka. Meskipun Hu Guang tidak tahu persis apa yang terjadi, dia tahu bahwa Bao Yuyu telah mati demi dia. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan, tapi dia memaksakan diri untuk menahannya. Karena dari percakapan singkat tadi, dia tahu satu hal, dia jelas bukan tandingan Lu Ye. Jadi, saat dia melihat Lu Ye mendatanginya, dia bahkan tidak memikirkannya. Dia berbalik dan melarikan diri. Dia sudah bisa melihat sosok Leonhard mendekat dengan cepat dari jauh, jadi selama dia bisa menahan 10 napas, dia punya kesempatan untuk bertahan hidup. Di tengah pertempuran besar, sangat tidak bijaksana untuk menyerahkan diri kepada musuh, tetapi Hu Guang tidak punya pilihan lain saat ini. Melihat Hu Guang mulai melarikan diri, mata Lu Ye bersinar dan energi spiritualnya melonjak. Menggunakan ini sebagai fondasi, dia dengan cepat menggambar garis besar Divine Edge Divine Rune. Spirit Rune yang dia peroleh dari talent tree di tahun-tahun awalnya hanya dapat ditarik dengan energi spiritual. Itu adalah Spirit Rune yang paling ortodoks. Namun setelah transformasi pohon bakat, Spirit Rune ini tidak lagi terbatas pada satu metode tampilan. Ambil contoh Divine Edge Divine Rune. Jika Lu Ye menariknya dengan energi spiritualnya, itu akan menjadi Spirit Rune, tetapi jika dia menariknya dengan kekuatan jiwanya, itu akan menjadi rune ilahi. Saat bertarung dengan musuh, Lu Ye jarang menggunakan Divine Rune karena tidak peduli musuh macam apa yang mereka hadapi, pertahanan jiwa mereka sangatlah penting. Bahkan jika mereka tidak mengembangkan teknik rahasia jiwa defensif, mereka masih memiliki harta karun jiwa untuk melindungi laut ilahi mereka. Mendesak kekuatan jiwa secara gegabah untuk menggambar Divine Rune adalah tugas tanpa pamrih dan bahkan akan mempengaruhi kinerja seseorang. Hanya ketika seorang kultivator mencapai tingkat sinar matahari dan mengalami lompatan kualitatif dalam kekuatan jiwa mereka barulah mereka sering mendorong kekuatan jiwa mereka dalam pertarungan. Dalam keadaan normal, bahkan jika Lu Ye menggunakan Divine Rune untuk menghadapi Hu Guang, efeknya tidak akan terlalu bagus. Hu Guang berasal dari klan rubah iblis ekor 6, kekuatan jiwanya jelas tidak lemah.
Tapi sekarang, teknik rahasianya telah rusak dan dia telah mengalami serangan balasan yang cukup besar. Pada saat ini, kekuatan jiwanya kemungkinan besar tidak stabil dan pertahanan kekuatan jiwanya pasti akan berlubang. Ini adalah kelemahan yang bisa menjadi target Lu Ye. Energi spiritual yang tak berbentuk mulai terbentuk dan berubah menjadi panah tak kasat mata yang melesat ke arah Hu Guang. Ada beberapa konstelasi klan iblis yang ceroboh menghalangi jalan, tapi Lu Ye dengan santai membunuh mereka. Di depannya, Hu Guang mendengus, tapi kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Melihat ini, Lu Ye tidak menahan diri dan terus menggambar Divine Edge Divine Runes, menyerang ke depan seperti air pasang. Pertahanan kekuatan jiwa Hu Guang benar-benar tidak dapat memblokir serangan semacam itu. Setelah Lu Ye mengaktifkan hampir 20 Divine Edge Divine Runes berturut-turut, Hu Guang tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah. Lu Ye dengan cepat melintasi jarak beberapa ratus kaki dan menginjak punggung Hu Guang. Dalam persepsinya, aura Hu Guang menjadi sangat lemah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan gemetar tak terkendali. Ini tidak diragukan lagi merupakan tanda bahwa kekuatan jiwanya telah menderita luka yang sangat serius. Pada saat ini, bahkan kesadarannya mungkin kabur. Kalau tidak, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung dan tidak akan diinjak-injak oleh Lu Ye seperti ini. Inilah saatnya membunuh pencuri. Lu Ye mengangkat pedang panjangnya dan hendak menebasnya. Berhenti. Raungan marah datang dari jauh. Itu adalah Leonhard, yang buru-buru bergegas kembali. Faktanya, ketika Leonhard bergegas kembali, Avatar Talent Tree telah mencoba menghentikannya, tetapi tanpa Blade God, Avatar Talent Tree hanya dapat menggunakan metode terbatas. Terlebih lagi, tubuh utama Lu Ye bertarung dengan seluruh kekuatannya dan tidak memiliki kendali atas avatar pohon bakat, jadi dia tidak bisa menghentikan Leonhard. Leonhard telah melihat adegan kematian tragis Bao Yuyu dari jauh, dan jantungnya berdarah, tapi dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Sekarang Hu Guang akan mati, dia tidak bisa lagi menahan diri. Sayangnya, dia baru saja dibujuk dan perlu waktu untuk segera kembali. Lu Ye memiringkan kepalanya dan melihat ekspresi marah Leonhard dari jauh. Dia membungkuk dan mengulurkan tangan, menjambak rambut Hu Guang yang tak sadarkan diri dan mengangkatnya. Kemudian, dia menendang betis Hu Guang, memaksanya berlutut dengan punggung menghadap Lu Ye dan menghadap Leonhard. Lu Ye berdiri di belakang Hu Guang, pedang gunung di tangannya dipegang secara horizontal di leher Hu Guang.